yang sesak ya, sesak dada berdebar-debar sejak 2 jam, udah dirasakan 2 jam yang lalu, terus yang lain tuh nggak ada keluhan. Nah, keluhan-keluhan yang dia sebut ini contohnya ya, kayak tidak ada riwayat penurunan berat badan, tidak ada peningkatan nafsu makan, keringat berlebihan itu tidak ada, berarti pasien ini untuk menyangkal kalau, pernah atau ada riwayat penyakit tiroidnya, hipertiroid. Karena gejala hipertiroid kayak kayak gitu, pasiennya penurunan berat badan, nafsu makannya meningkat, terus keringatnya berlebih, itu gejala-gejala dari orang yang hipertiroid. BK dan demam juga tidak ada, berarti bukan gejala infeksi yang lainnya ya. Contohnya kalau pada orang demam, demam kan pasti takikardia, berdebar-debar kan karena respon tubuh kita, peningkatan metabolismenya sehingga heart rate jantung kita tuh meningkat. Tuh, tapi ini pasien kita tuh nggak ada demam nih, terus BAK juga nggak ada BAK kayak dia lagi menahan kencing, nahan kencingnya kita ada debar-debar juga kan. Nah, jadi gejala-gejala yang tidak ada ini untuk lebih menyingkirkan diagnosis agar mengerucut ke memang ini disebabkan oleh jantung. Tuan Y ini mempunyai riwayat darah tinggi. Nah, kan dia udah di sini kalimat yang ini dia udah mengarahkan ke jantungnya, guys. Ada riwayat darah tinggi tapi tidak mengkonsumsi obat secara rutin. Jadi, dia termasuk ke kategori yang hipertensi uncontrol. Jadi tidak terkontrol, ya. Penyakit paru asma, kencing manis, riwayat minum alkohol, konsumsi obat-obatan, kebiasaan merokok, sebelumnya disangkal. Semuanya disangkal sama dia. Jadi memang benar-benar pure dia ini punya penyakit hipertensi yang tidak terkontrol. Berarti bisa menyingkirkan faktor risiko atau kemungkinan lainnya yang bisa menyebabkan pasien ini atrial fibrilasinya. Jadi sebenarnya banyak banget nanti faktor risiko kita lihat ya. Riwayat keluarga dengan keluhan yang sama tidak ada. Biasanya genetik juga bisa terjadi AF ini. Terus pasiennya masih sadar. Nah, ini kalau ketemu pasien yang berdebar-debar atau kita ketemu pasiennya dengan takikardi, kalian harus benar-benar perhatikan yang namanya anamnesis dan pemeriksaan fisik. Kenapa? Nanti kita lihat ya, kenapa. Kesadarannya kompos mentis ya, pasiennya sadar. Tensinya 160/100 dikategorikan tinggi ya, hipertensi grade 2. Nadinya meningkat 140, takikardi irregular alias tidak reguler atau KR-nya. Dari irama juga kita bisa bisa dengar, kita tuh bisa dengar pasien itu irregular atau dulu tuh bisa dari stetoskop kita. Jadi pas kita dengar atau kita palpasi di bagian arteri radialis, teraba kalau detaknya itu tidak teratur, nah itu berarti bisa irregular. Frekuensi nafasnya 26 kali per menit, pasien tidak ada sesak ya. Demam juga enggak, SpO2-nya 95%, room air berarti dengan udara biasa 95% nih masih tercapai ya. Masih cukup bagus lah, tapi sudah agak menurun ya kalau kita bilang ya. Kepala konjungtivanya tidak pucat, sklera tidak kuning, normal. JVP-nya juga normal. Struma, nah ini kalau misalnya ada struma itu kayak kita raba, jadi di leher, nah itu teraba kayak ada struma, ada benjolan, nah itu namanya struma. Nah, biasanya ini pada orang hipertiroid tadi, nah tapi ini disangkal, berarti udah bisa banget kita menyangkal debar-debarnya bukan karena hipertiroid. Ini kita bisa coret nih. Terus gejala-gejala ini juga kita bisa sangkal-sangkal semua. Dan di pemeriksaan fisiknya ditemukan tidak ada strumanya. Jadi bisa disangkal hipotiroidnya. Pulmonya ingat sama. Terus stem vermitus simetris kanan kiri sama. Terus perkusi juga sama, sonur, vesikuler, normal, rongki tidak ada, wheezing tidak ada. Aman ya, semuanya DBN. Terus untuk jantungnya, ictus cordis tidak terlihat. Oke, CSD 4, batas jantung kiri di linear 4, terus batas jantung atas atau apexnya di CS 2. Oke, tidak ada masalah ini. Terus di auskultasi heart rate-nya meningkat, 160 kali per menit, dia irregular. Suara jantung 2 dia normal. Murmur galopnya sulit dinilai, karena apa? Jantungnya terlalu cepat berdetak. Jadi nggak bisa dinilai murmur jantungnya, galopnya. Abdomen normal, ekstremitas tidak ada pitting edem ya. Berarti pasien kita ini dari anamnesis segini aja kita udah bisa ngeliat ini benar-benar pure karena
berdebar-debarnya atau takikardi aritmianya. Jadi takikardi aritmia yang irregular. Karena kita lihat kalau untuk CHF nggak ada ya, Ronki aman, edemnya aman, nggak ada masalah, bermasalah jantung juga nggak ada, suara tambahan juga nggak ada. Berarti bisa kita singkirkan memang ini bukan penyebab dari CHF-nya. Benar-benar pure dari hipertensi yang tidak terkontrol tadi. EKG, lainnya harus penting kita lihat ya. Kita lihat di sini yang paling harus kita perhatikan ini namanya sinus atau tidak. Ini tidak sinus ya, karena tidak tahu nih kita di mana gelombang P-nya, gelombang di sini malah P-nya tidak diikutin QRS, tidak ada P, terus kita nggak tahu nih P-nya tuh mulainya dari mana, ya kan? Absurd banget nih. Nih entah ini P atau ini gelombang T-nya, jadi kita nggak tahu. Terus yang paling kita harus liatin yang kedua adalah ini adalah takikardi. Dia lebih dari kurang dari 3 kotak dia. Nih sebenarnya kalau bagus EKG-nya aku lihat apa namanya, ini kan pecah-pecah ya aku dapat dari ini, kalian juga pecah-pecah, tapi nanti kita coba lihat di Osoka ya kalau kita ketemu langsung. Jadi ini nih takikardi pasiennya, agak sulit kita buat ngitung si kotak kecilnya ini ya. Tapi kita udah bisa ngeliat dari sini kalau dia ini lebih apa namanya, kurang dari 3 kotak besar. Jadi kita bisa bilang ini takikardi dia guys. Terus jarak ke R-nya gimana? Nggak sama. Nah, gimana cara taunya dari apakah harus dari hitung? Kita cukup ukur aja dari sini ke sini, dari sini ke sini. Kira-kira sama nggak ya? Atau kita gunakan pensil, kita ukur misalnya dari sini ke sini segini, besarnya gimana, terus kita geser ke sampingnya. Oh, ternyata pas ke samping kok ada yang lebar, ada yang kecil ya. Nah, berarti itu bisa dikatakan aritmia. Oke. Lainnya kita coba lihat ya di lead apa namanya, lead satu AVF-nya dia sama meningkat, berarti dia tidak ada aksis, tidak ada hipertrofi juga. Gelombang P kita tidak bisa menilai karena tidak jelas gelombang P-nya di sini. Karena apa? Karena dia sedang apa namanya, adanya aritmia yang disebabkan oleh atrium. Gitu guys. Jadi kita nggak bisa menilai tuh. P itu kan punya atrium ya. Jadi kalau misalnya di sini kita nggak bisa menilai karena yang sudah bermasalah itu atriumnya. Jadi kita tidak bisa menilai dengan baik. Oke, untuk kesimpulan dari EKG ini kita udah bisa ngelihat dia kalau dia takikardi, R ke R-nya tidak sama, jadi dia masuk ke aritmia, aritmia takikardi. Nah, masalahnya aritmia takikardi yang mana nih yang apa namanya kategorinya? Coba tapi kita baca dulu lengkap dulu ya. Ada misalnya labnya HB-nya 12 oke ya, HT-nya masih normal, trombosit oke, leukositnya normal, DIFK-nya juga nggak ada masalah. Kimia darma natriumnya normal masih ini ya. Kaliumnya juga normal, biasanya 3,5 sampai 5. Kalau untuk natrium ini 138 tuh masih normal, jadi biasanya 1,3. Nih masih normal dia, jadi dia nggak ada benar-benar piun, nggak ada pemicunya nih. Pemicunya karena memang dia ada hipertensi lama yang tidak terkontrol itu. Oke guys, sebelum kita masuk ke fase selanjutnya, dimohon untuk attention dengan penuh karena menurut aku ini agak lebih superficial, sorry, agak lebih bukan superficial, apa namanya, lebih expert daripada skenario yang kemarin-kemarin, karena ini kita udah masuk tentang kelainan jantung. Kalau kemarin kan masih CHF ya, masih bisa tuh kita ini, terus ada lagi apa namanya STEMI, nah itu masih bisa kita mengklasifikasi. Nah kalau ini benar-benar tuh banyak banget gejalanya dan banyak banget klasifikasinya, jadi mohon attentionnya ya. Sekali lagi, semua detak jantung itu diaturnya dari SA node. Yang tadi ya, yang menyebabkan adanya potensial aksi hingga menimbulkan kontraktilitas otot jantung. Jadi semuanya itu dari sini pacunya, awalnya. Jadi terserah dia mau cepet, mau lambat, mau normal, itu dari SA node. Jadi, sehingga dia menimbulkan kontraktilitas otot jantung, menyebabkannya ada impuls atau rangsangan elektrik. Nah, dari situlah dari mana? Dari SA node ke AV node ke apa namanya berkasis, cabang, kanan dan kiri ke serabut Purkinje-nya. Semua ini berasal dari sini. Ingat ya,
dari sinoatrial atau nodus SA. Kalau kita bilangnya SA node yang berada di latero superior di atrium kanan. Nah, sinyal inilah yang menyebabkan kontraksi atrium, baik atrium kanan maupun atrium kiri, yang dari SA tadi. Jadi awalnya dia kayak semacam pacu. Jadi dia mengirimkan sinyal set, ayo guys berdetak. Yang bisa mengatur itu di SA node. Jadi yang harus kita attentionkan karena ini adalah aritmia atau takikardi yang aritmia, berarti yang salah di mana? Di SA node-nya. Di bagian mana? Di bagian letaknya di mana? Di atriumnya yang terletak ini. Kenapa? Karena dialah yang memulai kalau misalnya bagaimana dia bisa menciptakan nih ini tadi sebesar 60 sampai 100 potensial aksi per menit sebagai pacemaker-nya. Kalau dari pacemaker-nya aja salah berarti otomatis akan terjadinya takikardi, bradikardi atau normal. Oke? Intinya permasalahannya dari sini. Kita masuk lagi ke lebih dalam lagi ya. Ya, jadi di dalam atrium ini tadi ada namanya sarafan. Jadi 1% sel miokardium ya, adalah sel khusus dapat membentuk potensial aksi secara spontan. Jadi makanya kita nggak bisa ngatur detak jantung kita ya guys. Makanya tadi ada spontan, jadi maunya dia sendiri. Jadi walaupun kita tidur dia tetap berdetak. Sehingga jantung itu dapat berkontraksi tanpa adanya sinyal dari luar. Nah, sinyal untuk kontraksi itu tadilah ya miokardium bukan berasal dari sistem saraf, namun dari sel miokardium khusus yang disebut oleh sel autoritmik atau pacu jantung tadi. Nah, sel autoritmik inilah yang berada di S-ano tadi. Berukuran kecil, mengandung lebih sedikit sel kontraktil dan sarkomer tidak terorganisasi dengan baik menentukan kecepatan denyut jantung. Nah, ada lagi namanya sel kontraktil. Adalah sel lurik-lurik di dalam otot ya. Khas dengan sel kontraktil dan sarkomer terorganisasi dengan baik. Jadi intinya itu yang kalau misalnya kita perbesar lagi S-ano tuh ada apa aja sih? Ada sel autoritmik dan di sebelahnya ada sel kontraktilnya untuk dikontraktilitas. Nah, hantaran listrik tadi ke dalam kontraksi jantung nanti akan menimbulkan yang namanya potensial aksi. Tadi ya 100 tadi dari S-ano. Secara spontan oleh sel autoritmi ini, SA node ini menyebar ke sel-sel miokardium yang lain melalui apa? Gap junction tadi pada diskus interkalaris. Jadi dia menyebar kayak listrik lah. Ya, itulah makanya kita nanti akan kita rekam tuh di EKG. Gambaran skematik ini jarak antara dua otot jantung ini dihubungkan oleh namanya desmosom dan gap junction. Ya, seperti biasa ya untuk hantaran listriknya ini. Jadi dari S-ano dia jalan ke seluruh apa namanya bagian sel miokardium yang lainnya di bagian jantungnya. Makanya timbullah kontraksi jantung. Jadi pada saat jantung itu berkontraksi, tadi ya, kita sepakat dari SA node. Harus jangan jangan pernah lupa. Potensial aksi ini pada sel autoritmik tadi ya, terjadinya namanya depolarisasi SA node. SA node ini adalah ya itu artinya ada depolarisasi dari atrium. Nih, ungu-ungu ini adalah apa langkah dia mau depolarisasi. Jadi pertama di sini dulu tuh dia mengisi. Makanya di sini berdetak ya. Kan dari sini turun, naik, dari sini turun, naik ke seluruh tubuh gitu ya. Makanya dari atrium dulu semuanya. Terus gelombang depolarisasi menyebar melalui jaras internodal menuju AV node dari SA node ke sini, ke AV node dari sini ke sini dia. Depolarisasi menyebar ke seluruh atrium dengan lebih lambat penghantarannya melambat saat melalui AV node. Selanjutnya dari AV node dia akan ke menuju apeks jantung, yaitu depolarisasi akan cepat menyebar melalui sistem hantaran ventrikel tadi menuju apeks. Terjadilah depolarisasi ventrikel. Terus gelombang depolarisasi menyebar dari apeks ke atas, yaitu terjadi namanya repolarisasi ventrikel. Kayak gitu terus kontraksi jantungnya.
yang akan ditimbul. Kalau misalnya ada bermasalah, nah itu tadi kita harus cari tahu di mana. Nah, oke, kita tadi udah belajar ya. Pelan-pelan kita masuk ke aritmia. Aritmia. Aritmia itu mengacu pada perubahan dari mekanisme penjalanan impuls tadi. Aritmia. Jadi sehingga listrik jantung yang akan menyebabkan gangguan irama denyut jantung. Jadi ini yang tidak normalnya. Kan kalau normalnya dia normal ya. Apa namanya bisa reguler, terus normal. Nah, aritmia ini dibagi menjadi dua. Ada yang takikardi. Kalau takikardi berarti aritmia takikardi itu lebih dari 100. Terus ada bradikardi, yaitu bradikardi. Bradikardi ini mengurangi curah jantung dengan memperpendek waktu pengisian ventrikel. Jadi pada saat dia takikardi, ventrikel itu memperpendek waktunya dan volume sekuncupnya. Sedangkan bradikardi ini mengurangi curah jantung dengan mengurangi frekuensi ejeksi ventrikelnya. Jadi yang jadi beban ini pada saat dia takikardi ataupun bradikardi itulah ventrikel. Nah, pada saat itu dia akan dikurangi waktunya kalau misalnya dia taki. Aritmia ini dapat terjadi apabila satu tadi pasti karena S-anodnya atau pacemakernya yang menghasilkan irama yang abnormal. Yang kedua adanya gangguan pada jalur konduksi normal. Yang tadi, jalur konduksi itu yang tadi ya, misalnya ini jantung. Nah, dari S-anod venus gendut QRS-nya punya ventrikel. Kita lihat dulu aritmia yang pertama. Kalau misalnya suara aku putus-putus, chat aja ya di grup. Yang pertama ada sinus takikardi. Kalau kita lihat ya, sinus takikardi itu sama, ada gelombang P dikitun QRST. Intinya ada sinus, tapi tapi dia takikardi lebih dari 100 kali. Iramanya reguler dari R ke R-nya sama. R ke R sama, R ke L sama. Ini aku pelan-pelan banget ya. Gelombang P-nya normal. Interval PR-nya normal. Jadi nggak ada masalah. Ini bener-bener pure cepet aja jantungnya. Biasanya ya pada orang habis lari, habis olahraga, sinus takikardi. Ya normal ya. Terus takikardi yang kedua yaitu ada supraventricular takikardi. Ya, ingat ya, jadi ada takikardi. Takikardi itu yang pertama, ada sinus yang reguler ya. Ini yang reguler, ini yang ire. Ada sinus takikardi. Yang kedua, ada yang namanya supraventricular takikardi. R ke R-nya sama, sama dia. Tapi yang berbeda di sini gelombang P-nya nggak ada. Oke, berarti selain reguler tadi ya, ini yang kurus-kurus, kurus alias punyanya si apa namanya punyanya atrium. Yang kedua ada SVT kalau kita biasa singkat supraventricular tachycardy. Dia masuknya ke reguler. Karena apa? R-nya sama tapi gelombang P-nya nggak ada. Terus apalagi yang kita bisa apa namanya yang masuk ke takikardi tapi yang kurus-kurus QRS-nya. Ada namanya pasien kita, atrial fibrilasi. Jantungnya bisa sampai 300-an kalau memang dia lagi apa namanya yang udah permanen banget klasifikasinya. Bisa sampai 350-an. Jadi secapek itu jantungnya. Itu makanya bisa mengakibatkan gagal jantung sih ujung-ujungnya pasien kita ini. Bisa komplikasinya. Terus iramanya yang pasti R ke R-nya tidak sama. Ini tadi R ke R, irreguler. Jadi yang punya irreguler, kurus. Dia irreguler itu cuma atrial atau atrium fibrilasi.
Gelombang P-nya gimana? Nggak terlihat di sini. Kayak pasien kita tadi ya, P-nya nggak ada. Interval PR-nya sudah dinilai karena dia lagi fibrilasi, jadi nggak bisa kita nilai. Terus yang terakhir ada yang namanya atrial flutter. Atrial flutter ini masuk ke sinus kardi aritmia yang reguler karena dari R ke R-nya sama. Jadi kalau baca EKG khususnya kalau udah kalian lihat takikardi, kalian langsung inget bagan yang ini. Ya walaupun jelek ya, tapi lumayan ini buat ngafal-ngafal dikit guys. Kalau dia takikardi kurus tadi ya, misal terus dia reguler, coba kalau misalnya P diikutin QRS berarti dia sinus takikardi. Kalau dia tidak ada P-nya, terus dia reguler, berarti dia punya SVT. Gimana kalau dia P-nya nggak ada, tapi dia irreguler, berarti punyanya atrial fibrilasi. Kalau misalnya dia cepet Kak, tapi dia gelombang P-nya nggak jelas di mana dia tapi apa namanya eh dia reguler ya ini contoh dari atrial flutter jadi kayak gergaji gitu guys. Nah jadi R ke R-nya sama tapi kita nggak bisa ngelihat nih bener-bener apa namanya PQRS-nya dan dia itu gimana. Terus ini ada lagi yang gendut-gendut. Nah gendut-gendut tadi punya siapa? Gendut-gendut tuh QRS. Jadi gendut-gendut kan lebar-lebar. Itu punyanya ventricle. Yang pertama, ada yang namanya ventricular tachycardia. Ventricular tachycardia itu gendut-gendut, tapi dia reguler. Atau biasa kita sebut monomorfik bisa. Atau yang kedua itu terus ada dia puang. Jadi iramanya tuh nggak jelas. Apa namanya, iramanya tuh irregular. Gelombang P-nya nggak ada. Gue kacau. Nah, yang lebih parah lagi ventricular fibrilasi atau VF kalau kita bilang. Ini namanya kacau banget, udah nggak tahu lagi kemana. Kalau ini masih dia ada bedanya. Ini sama ini gimana? Bedanya ini masih ada irama irregulernya. Terus dia kayak ada semacam apa namanya? Ada gelombangnya masih terlihat. Tapi kalau ventricular fibrilasi itu udah nggak kelihatan lagi, udah gendut-gendut, nggak tahu kemana lagi. Kayak P-nya nggak tahu apa, QRS-nya nggak ada, jadi udah benar-benar kacau iramanya. Gelombang P nggak ada, PR-nya nggak ada. Biasanya kalau udah ventricular fibrilasi, udah berarti itu benar-benar bentar lagi pasiennya rest atau asistol. Jadi cuman lurus doang yang kayak kita lihat di film-film gitu loh guys di monitor lurus. Dah. Bentar lagi dia udah tanda-tanda dia mau capek jantungnya, mau berdetaknya, asistol. Oke, jadi ini cukup apa namanya kita bahas sekilas-sekilas aja ya. Tapi untuk lebih dalam nanti kita di osok aja karena kita fokus dulu ke atrial fibrilasi di pasien kita ini. Jadi kita masuk ke atrial fibrilasinya ya, pelan-pelan aja. Karena kenapa tadi kita pilih di atrial fibrilasi? Karena R ke R-nya irregular, terus P-nya nggak jelas di mana mulainya. Dan QRS-nya sempit, berarti punyanya atrium. Jadi bunda banget atrial fibrilasi atau fibrilasi atrium boleh. Fibrasi atrium itu adalah takiaritmia, jadi takikardi dan aritmia supraventrikular yang khas dengan aktivasi atrium yang tidak terkoordinasi mengakibatkan perburukan fungsi mekanis atrium. Jadi benar-benar permasalahannya dari atriumnya, sedangkan atrium tadi tempat S anodnya yang perburuk, jadi membuat dia itu perburukan fungsi mekanis dari atriumnya. Jadi yang harusnya bisa gini ya. Jantung nih, ini atrium. Yang harusnya atrium itu kan dari S anod ke sini, tapi karena pacemakernya tadi tidak sesuai, dia berdetaknya cepat banget. Jadi ini bukan lagi berdetak atau berdenyut, jadi dia getar. Ingat ya, kalau misalnya jantung itu kan berdenyut lagi, kan denyut itu kan kontraksi, 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 kontraksi. Dia udah nggak kayak gitu lagi kalau dia udah terlalu cepat. Jadi dia cuma getar doang. Jadi nggak ada
apa namanya, usaha dia buat memompa itu sedikit banget. Nah, makanya bisa lama-lama kalau misalnya kita diamkan, itu bisa terjadinya CHF tadi pasiennya, komplikasinya. Jadi cuma getar doang di sini. Jadi karena perburukan fungsi mekanis dari atrium tadi. Pada fungsi EKG cirinya tadi tidak ada konsistensi gelombang P yang digantikan oleh getar atau fibrilasi yang bervariasi amplitudo. Jadi karena dia getar, pada saat kita tangkep di EKG itu nggak terbaca gelombang P-nya. Kan P kemarin sepakat ya yang aku jelasin kemarin P itu punyanya atrium. Jadi kalau misalnya gelombang P-nya nggak ada, berarti ada masalah di atriumnya. Atrium cuma bergetar doang, nggak berdenyut. Jadi makanya nggak bagus di EKG, nggak ada gambaran P-nya. Bentuk dan durasinya. Pada fungsinya, NIV itu yang normal, EVA biasanya disusul oleh respon ventrikel yang juga irregular. Biasanya kalau dia sudah ada AF, pasti selalu ada akan terikut apa ikut bermasalah. Hmm. Karena atrium kan dia akan mengasih ke apa namanya ventrikel. Kalau misalnya dari pacu jantung di sini dia ada bermasalah, maka timbulan nanti RVR pasiennya guys. Jadi RVR itu rapid ventricular response. Ya karena tadi atriumnya bergetar aja otomatis ke sini respon. Epidemiologi di Indonesia sendiri, aritmia itu tidak berbeda jauh ya. Banyak banget yang pasien FA, guys. Prevalensinya itu 1-2% dan akan terus meningkat dalam 60 tahun yang akan mendatang. Dalam Framingham Study juga katanya ada melibatkan 5.209 subjek. Kalau dalam jangka waktu 20 tahun, angka Fibrilasi atrium ini bahayanya apa, guys? Jadi dia bisa akan meningkatkan mortalitas dan morbiditas. Angka apa tuh? Termasuk ke stroke gagal jantung. Jadi dia kalau udah ada pasien yang atrial fibrilasi atau fibrilasi atrium, ini akan meningkat 5 kali lebih tinggi resiko dia buat terkena stroke, emboli. Tuh, makanya tuh nanti kalau misalnya ada pasien, misalnya nanti kita di skenario D, misalnya ada pasien stroke ya, stroke dia tapi yang tipenya tipe yang non hemoragik biasanya disebabkan oleh emboli. Nah, berarti kita curiga, kita pasang EKG tuh. Kalau misalnya dia EKG-nya atrial fibrilasi, oh berarti bener. Karena atrial fibrilasi ini bisa menyebabkan emboli. Embolinya lepas, nanti dia jalan ke otak. Jadilah dia stroke. Nanti non hemoragik, tapi simpatnya yang menyumbat. Beda sama hemoragik. Dia 5 kali lebih tinggi bisa menyebabkan stroke dan 3 kali lebih tinggi bisa menyebabkan gagal jantungnya. Faktor resiko untuk terjadinya AF ini apa aja? Yang nomor satu, paling tinggi pada pasien hipertensi. Untuk usia lebih dari 50 tahun maupun kurang 50 tahun itu hipertensi. Ada menurut judul yang kakak lihat ya. Jadi hipertensi itu tuh nomor satu penyebab dia AF-nya. Setuju banget ya, pasien kita nih hipertensi yang tidak terkontrol lagi dia, nggak minum obat. 83% tuh tinggi banget kan. Yang kedua ada ischemic heart disease. Jadi ada pasiennya ada apa namanya ACS-nya. Terus hiperlipidemia, apa namanya kolesterol. Kalau tuh sama kita karena tidak ada konjungtiva anemis dan HbA normal. Gagal jantung juga bukan ya tadi nggak ada tuh pasien kita keluhan edem, keluhan ronkinya, pembesaran jantungnya nggak ada. Artritis tidak ada, diabetes tadi disangkal udah, gagal ginjal kronik, GGK, gagal ginjal kronik nggak ada. PPOK biasanya ada ronki atau wheezingnya. Dan perokok, penyakit paru, obstruktif kronik, POK itu. Katarak tadi enggak ya, normal-normal aja. Jadi benar-benar persis banget pada skenario kita, pasien kita adalah hipertensi. Karena rata hipertensi itu meningkatkan faktor resiko terjadi FA itu 83%. Nah, ini klasifikasinya guys. Jadi
Secara klinis bisa dijadikan 5 jenis menurut waktu dan, waktu presentasi dan durasinya, yaitu FA atau apa namanya, FA yang pertama kali terdiagnosis. Jadi, biasanya ini berlaku untuk pasien yang pertama kali datang sama kita ke dokter dengan manifestasi klinis FA, dia berdebar-debar tanpa memandang durasi dan berat ringannya gejala yang muncul. Jadi, pertama kali yang pertama kali terdiagnosis. Kalau FA paroksismal itu adalah FA yang mengalami terminasi spontan dalam 48 jam. Jadi, namun dapat berlanjut hingga 7 hari. Jadi 48 jam dia baik lagi, sinus lagi, tapi dapat berlanjut hingga 7 hari. FA yang persisten, jadi FA dengan episode menetap lebih dari 7 hari. Jadi FA-nya tuh nggak hilang-hilang. Ya udah gitu. Jadi dia apa namanya 7 hari itu dia FA terus. Atau FA yang memerlukan kardioversi dengan obat atau listrik. Nah, nanti kita belajar ya. FA persisten lama atau long standing persisten. Jadi FA yang bertahan hingga lebih dari 1 tahun, jadi nggak hilang-hilang FA-nya. Dan strategi kendali irama masih akan diterapkan. Yang terakhir ada FA permanen. Jadi FA ini ditetapkan sebagai permanen oleh dokter sehingga strategi kendali irama sudah tidak digunakan lagi. Jadi pasien ini eh, kendali iramanya sudah tidak bisa lagi, jadi masih aja ada FA-nya. Jadi intinya udah dilakukan pengobatan tapi masih aja ada FA-nya di EKG-nya. Jadi kita bilang itu permanen. Terus ini ada lagi yang selain dari 5 tadi ada kategori lagi, yaitu menurut ciri-ciri pasien. Jadi ada yang pertama FA sorangan, yaitu FA tanpa disertai penyakit struktur kardiovaskular lainnya. Jadi benar-benar pure ada FA aja. Contohnya ya, FA seorangan itu pasiennya tidak ada riwayat hipertensi, tidak ada riwayat penyakit paru, anatomi jantung, pemeriksaan atrium, tadi dan usia di bawah 60 tahun. Nah, ini berarti FA seorangan. Kalau FA yang non-valvular, jadi FA yang tidak terkait dengan penyakit rematik. Jadi, kalau FA valvular itu ada riwayat penyakit katup sebelumnya pasiennya. Nah, itu berarti yang FA valvular. Tapi kalau dia tidak punya penyakit, berarti FA yang non-valvular. Kalau FA sekunder yaitu terjadi akibat kondisi primer yang memicu dia FA-nya. Contohnya infak miokard, bedah jantung, perikarditis, hipertiroid, emboli paru, pneumoni. Sedangkan FA sekunder yang berkaitan dengan penyakit katup disebut FA valvular tadi. Aku ingat ya, ada FA valvular tadi yang kalau misalnya ada penyakit katup ya. Penyebab FA ini sebenarnya, aduh sorry, masih dalam perbincangan sih guys. Apa namanya masih banyak pendapat-pendapat, banyak banget pendapatnya. Jadi tapi ada 2 konsep katanya. Yang pertama ada pemicunya, triggernya tadi, dan aktor faktor-faktor yang hipertensi, diabetes, dan faktor-faktor yang membuat dia tuh bertahan FA-nya. Itu jadi kayak misalnya dia FA permanen. Patofnya intinya fibrilasi atrium itu ini masih dalam berbentuk kata ya. Nanti aku coba buat buat bagan-bagannya. Tapi bisa lah ini dimengerti. Fibrilasi atrium itu terjadi melalui 2 mekanisme. Yang pertama peningkatan otomatisitas atrium dan fenomena re-entry. Tadi intinya apa? Atriumnya yang bermasalah. Dari mana atrium itu bisa bermasalah? Dari faktor risiko tadi yang disebutkan. Bisa diabetes. Ingat semuanya itu dimulai karena ada faktor resiko dulu. Kita catat tuh faktor resiko pasien kita tadi adalah si hipertensi. Nah, hipertensi ini lama-lama nanti tadi akan mengubah mekanisme ini yang terjadi pada fibrosis atrium tadi. Apa aja? Yang pertama, peningkatan otomatisitas atrium dan fenomen re-entry-nya. Jadi, atrium ini akan memiliki impuls dengan frekuensi lebih tinggi atau lebih cepat sehingga menyebabkan peningkatan frekuensi kontraksi. Jadi dia awalnya itu ada hipertensi, jadi kerja jantungnya itu terutama di bagian atriumnya yang bermasalah.
di bagian atriumnya. Jadi dia akan meningkatkan frekuensi kontraksi. Sedangkan di sini kita tahu ya ada S under di sini. Pada jangka panjang, hal ini akan menimbulkan nih, perubahan yang namanya remodeling atrium. Ingat, biasanya AF ini harus jangka panjang dulu dia kena penyakitnya. Misalnya hipertensi, tidak lama terkontrol, tidak lama minum obat. Nah ini kan jangka panjang kan, nggak mungkin tiba-tiba kayak gitu. Jadi dia